Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Dan kalau misalkan kemarin kita pernah bikin video beli Ferrari buat Rico Huang ya. Nah, kali ini kita mau bahas mobilnya lebih detail. Karena kemarin kita belum bahas lebih detail lagi soal mobil ini. Jadi buat teman-teman yang belum pernah lihat video pas waktu membelinya, bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, jadi seperti apa Ferrari California? Kalian bisa langsung like dan subscribe karena kita akan bahas mobil ini. Jadi waktu video beli Ferrari itu keluar, itu banyak kolom komentar yang nanya, Rico Huang 23 tahun, kok udah bisa beli Ferrari? Duitnya dari mana gitu kan? Rezeki nomplok dari mana? Ini anak muda nih, 23 tahun. Sekarang umurnya udah 24 tahun ya. Nah, Rico mungkin kalian kenalnya baru sekarang-sekarang aja. Tapi sebenarnya Rico itu udah berbisnis itu dari 10 tahun yang lalu. Dari zaman di SMP 13 tahun dia udah bisnis cari duit sendiri. Jadi yang namanya asam, garam, pahit, manisnya berbisnis itu dia udah ngalamin dari sejak dia SMP. Makanya di usia yang 23 tahun dia sudah bisa beli mobil Ferrari seperti ini karena emang keuletannya. Dan satu hal yang gue salut dari Rico ini ya, dia itu sering banget mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Bahkan dalam berbisnis. Biasanya banyak orang yang bisnis ketika gue tanya, gimana penjualan kantor atau gimana gitu, jawabnya, iya nih bro, turun nih bro. Wah, mesti ngapain ya? Bingung kan? Kalau dia enggak, dia mikirnya justru malah, iya nih reseller gue turun, gue mesti ngapain nih biar bantu mereka penghasilan naik lagi. Dan reseller dari dropshipaja.com itu udah ada yang beli rumah, udah ada yang beli mobil, tapi bukan Ferrari ya, sama udah ada yang berangkatin umroh keluarganya atau orang tuanya dari hasil dari dropshipaja.com. Jadi memang benar-benar kalau kita mau maju, itu maju bareng-bareng. Dan kita berjualan atau berdagang itu tujuannya nggak cuma semerta-merta nyari keuntungan buat kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membuat orang lain tuh ikut maju gitu. Nah, hasilnya tuh bisa dapet Ferrari kan. Ini gue ngomong begini bukan berarti gue dibayar sama Rico ya buat endorse dropship aja, enggak. Tapi kalau kalian mau daftar, bisa pakai kode link referral gue di bawah, jadi gue bisa dapat komisi. Ya lumayan lah ya pokoknya. Oke, tapi istri gue juga daftar kok, karena meskipun dia nggak ngambil barang dari dropship aja, ada materi-materi e-book tentang jualan di Instagram, Facebook, itu yang berguna banget bisa kalian terapkan. Karena istri gue kan dari rumah dia jualan online. Nah sekarang udah kita ngomongin dropship ajanya, kita sekarang ngomongin Ferrari California tahun 2011. Dimana ini adalah Ferrari California generasi pertama. Setelah ini ada Ferrari California T dan sekarang dijual dengan nama Ferrari Portofino. Jadi tahun 2008 Ferrari itu bikin model entry levelnya, yaitu Ferrari California. Nah, ini diambil dari nama Ferrari 250 GT California di tahun 1950-an dan 1960-an itu keluar versi yang dia coupe. Yang pertama kali keluar tuh 1950 itu Spider. Mobil ini meskipun dia entry levelnya tetap aja Ferrari. 0 ke cepenya itu di bawah 4 detik dan mobil ini itu konsepnya itu Grand Tourer. Jadi mobilnya adalah mobil yang enak dipakai buat jarak jauh, nyaman dan feature-nya lengkap. Makanya ketika mobil ini pertama kali keluar, itu dia langsung menjadi Ferrari yang satu paling nyaman pada saat itu. Iya, bayangin, kita nggak perlu khawatir pas lagi jalan kena prosedur mentok, karena ground clearance-nya dia cukup tinggi dibandingkan dengan Ferrari lainnya. Terus juga kelengkapan dalamnya juga lengkap. Udah gitu, mobil ini punya suspensi yang lebih empuk dibandingkan dengan Ferrari yang pernah gue coba sebelumnya. Sekarang kita mulai dari bagian mesinnya dulu ya, karena namanya Ferrari itu kan mobil kencang. Jadi kalau kita nggak bahas mesinnya, itu kayaknya gimana gitu. Nah, ini dia mesinnya, 4300 cc V8 naturally aspirated. Yang California T dia pakai mesin turbo 3500 cc. Ini sebenarnya dia mesinnya sama kayak Ferrari F430 yang pada zamannya itu satu generasi ya. Dibanding dengan F30, dia itu tenaganya lebih kecil 30 horsepower dan bobotnya lebih berat 180 kg. Jadi tenaganya 460 horsepower. Kalau misalkan yang F430 kan 490 horsepower. Terus torsinya 485 Nm. Kalau yang Ferrari California T pakai mesin turbo, itu dia 3900 cc turbo, lebih kecil cc-nya tapi tenaganya lebih besar. Dan Ferrari itu dia tuh agak sensitif. Jadi kalau misalkan kalian gonta-ganti jenis bahan bakar gitu ya di mobil ini, itu kadang-kadang cek engine-nya suka nyala. Habis itu mesti di-reset dulu baru hilang. Ya, sesensitif itu mobil ini. Kemudian mobil ini juga dia punya mesin depan, tapi dia bukan sekedar front engine, dia front mid engine. Jadi kenapa dibilang front mid? Karena dia ada di depan, tapi mesinnya itu lebih condong ke tengah. Jadi kalau misalkan kita lihat bagian ban depannya,
itu dia tuh nggak sejajar sama ban depan, tapi ini ban depannya dia tuh ke belakang mesinnya. Sama dia pakai penggerak RWD. Kalau untuk transmisi dia pakai 7 speed automatic dual clutch, tapi dia juga ada versi manualnya, diciptakan cuma 3 unit saja di seluruh dunia. Jadi sangat langka sekali Ferrari California yang manual. Jadi mobil ini konfigurasinya itu 2+2 dengan atap convertible dan atapnya ini pakai metal roof. Di sini ada sebuah kotak ya. Ini nanti kalau misalkan kita lagi buka seperti ini terus mobilnya terguling, nah karena pas lagi dibuka nggak ada atapnya. Nah ini berfungsi buat menjaga mobil biar pas terguling itu kepala kita tetap aman. Jadi dia tetap ada apa ya, bisa dibilang tuh kayak penyangganya keluar, bek gitu, secara cepat keluar untuk melindungi bagian kepala kita pas lagi terguling. Jadi bukan buat headrest. Nah sekarang gimana rasanya duduk di bangku baris kedua dari mobil ini ya? Nah kita buka dulu ini seperti ini. Dia akan maju ke depan secara elektrik otomatis. Nah sekarang kita duduk di belakang. Ini sengaja ya. Kalau misalkan lagi posisi atap ketutup, ini kepala gue pasti mentok. Ini posisi duduk di bangku belakang mobil ini, itu rasanya kayak apa ya? Lu pernah naik Metro Mini nggak sih? Terus duduk di bangku yang pakai apa namanya? Pakai kayu gitu, bangku sederhana. Terus ya begitu deh, kayak gini. Bukan bangku yang proper buat orang dewasa sepertinya. Dan kalau kita tutup seperti ini, kan akan otomatis mundur ya. Bentar dulu. Oh, itu nggak kejepit. Ya, disempit banget loh. Mana enak kalau kita naik mobil begini rasanya. Ya, mungkin ini harus dikedepanin dikit. Jadi, 2+2 itu hanya dalam keadaan darurat aja. Kalau misalkan kita mau pergi jauh, duduk di belakang, ini sih nggak ada nyaman-nyaman sekali. Even anak kecil pun nggak akan suka duduk di sini karena terlalu tegak bagian belakangnya ya. Oke. Dia juga bisa 2+2 karena dia punya mesin di depan. Jadi ini adalah Ferrari pertama yang pakai mesin V8 tapi ditaruh di depan. Sekarang kita keluar, mundurin lagi, dia akan mundur secara otomatis pakai elektriknya. Kursinya kanan kirinya elektrik, kemudian kita ke belakang ya. Nah, ini bagasinya. Ini kalau misalkan dalam posisi atap yang kebuka seperti ini bagasinya kecil banget ya. Terus di sini ada dongkrak yang ini tasnya tuh mewah banget. Dan ini kulitnya kulit beneran loh ini. Ini kelihatan dari sini ya. Ini kulitnya kulit asli. Jadi ini tas dongkraknya aja mahal pasti. Sempit sekali ini mobil. Terus di sini bisa kita buka. Ada tempat penyimpanan yang kecil. Seperti ini. Toolkitnya pun juga rapi di bagian belakang ya. Terus kalau mobil ini atapnya ketutup gitu ya. Bagasinya memang terlihat lebih luas. Tapi tetap aja nggak bisa dimasukin barang terlalu banyak. Karena di sini ada ban serep yang naruhnya itu melintang di sini. Jadi bener-bener sangat tidak fleksibel gitu mobil ini ya. Kalau misalnya mau bawa barang, meskipun dia Grand Touring yang nyaman dipakai harian, tapi kalau mau bawa barang, sayangnya limitasinya tuh cukup banyak. Ban serep ini juga kecil dan tipis banget ya, padahal mobil ini tuh lebar banget bannya. Sekarang kita tutup. Nah, seperti inilah desain belakang dari Ferrari California. Gue suka ya, lampunya tuh bulat dan lampu seinnya sama lampu mundurnya itu ada di bagian sini. Nah, knalpotnya ini juga desainnya tuh 1, 2, ada 4 knalpot. Desainnya tuh dia vertikal, bukan horizontal. Biasanya kan horizontal, itu namanya vertikal. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Sensor parkir, sama di sini ada kamera mundur yang desainnya itu rapi gitu. Nah, oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk ke dalam, tadi kita lupa ngebahas ini nih, bannya nih. Mobil ini dia punya velg itu gede banget, R20. Terus juga yang belakangnya itu bannya tebal banget. Ini tebelnya itu 305 loh. Yang depan cuma 245. Jadi memang kalau misalkan dipakein ban serep gitu ya, pasti lucu banget, katanya kecil, tipis gitu ya. Sedangkan ban aslinya tuh lebar banget. Jadi kenapa dia punya ban belakang itu jauh lebih lebar dibandingkan dengan ban depannya? Karena dia itu konfigurasinya rear wheel drive. Jadi belakang itu harus banyak banget gripnya biar kalau misalkan kita akselerasi, dia itu nggak banyak spinning. Oke. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam. Oh iya, by the way kita nggak akan jalan-jalan jauh pakai mobil ini. Meskipun gue udah beberapa kali bawa mobil ini cukup jauh ya. Kayak dari Kelapa Gading ke sini gitu ya. Kenapa? Karena bannya sedang nggak bagus nih tekanannya. Tekanannya kurang yang sebelah kiri kanannya, yang belakang. Depan ya agak kurang sedikit. Dan pas kita kontak tadi, kuncinya itu tulisannya cek tire pressure ya. Yuk, kita masuk ke dalam. Seperti ini kalau kita buka pintunya.
Oke, biasa masuk supercar itu pantatnya dulu ya, baru masuk kakinya. Masuk ke dalam mobil ini itu mewahnya luar biasa ya, karena setiap bagian dari mobil ini itu dilapis kulit ya, mulai dari sini, ke atas sini, itu semuanya kulit. Dan kulitnya ini dia pakai jenis Nappa Leather Poltona Frau. Itu kulit yang dipakai hanya di Maserati dan Ferrari saja. Itu diambil dari kalau nggak salah sapi muda terbaik di Itali. Makanya ini pas dipegang ini ya, wah kulitnya ini bagus banget. Nah, pas kita duduk di mobil ini juga rasa kursinya sangat sportif sekali. Meskipun dia bagian headrestnya ini dia agak mundur, mungkin sengaja didesain biar kalau misalkan kita pakai helm lagi di sirkuit itu nyaman ya. Tapi kalau kita pakai biasa gini ya ini nggak bisa dipakai buat nyender gitu. Setirnya nih, wait, keren banget ya. Rasa mobil balapnya tuh berasa banget. Setirnya ini dari bahan karbon, bisa kita lihat sih ada karbonnya, bahkan sampai ke bagian pedal shiftnya ini juga bahannya karbon, dan ini karbon beneran, bukan karbon-karbonan. Nah, di bagian tengah sini kalau kalian pikir adalah klakson gitu ya, ini nggak bisa dipakai buat klakson, dipencet-pencet nggak akan bunyi, karena klaksonnya ada di bagian sini nih. Jadi pakai jari kita di ibu jari ini ya, itu kita pencet kiri dan kanannya, ini bisa bunyi klaksonnya. Suara mesinnya kenceng, gahar, tapi pas klakson suaranya kenapa gitu ya? Oke, ya itulah pokoknya klaksonnya tuh ajaib ya. Mobil sekeren ini, sekenceng ini gitu ya. Pas klakson suaranya nit, nggak ada gitu. Terus ini di sini tulisan engine start, tapi hanya untuk start engine doang. Jadi kalau kita mau starter, dia itu tetap pakai kunci. Tapi pas kuncinya kita colokin seperti ini gitu ya. Ini nggak bisa kita pencet lagi, kita putar lagi itu nggak bisa, sampai starter nggak bisa. Jadi kalau mau starter kita harus pencet di sini. Nah, matiinnya itu nggak dengan cara pencet di sini lagi, tapi matiinnya kita putar lagi di bagian sininya, baru bisa kita matikan. Oke, lanjut. Nah, terus di sebelah kanan sini ini ada namanya Manettino. Jadi ada driving mode ya, tapi Ferrari bilang itu Manettino. Nah, pertama ada comfort, ada sport, sama ada tulisan CST dicoret. CST itu adalah traction control. Jadi kalau misalkan kita mau pakai buat nge-slides gitu ya, ini kita pindahin ke CST. Tapi kalau misalkan kita masukin ke CST off gitu ya, dia nggak cuma traction control aja yang mati, tapi ABS dari mobil ini juga bisa ikut mati juga. Kalau teman-teman mungkin bawa Ferrari, pengen coba kebut-kebutan di jalan umum, kalau bisa cukup di sport mode aja, nggak usah matikan CST-nya. Karena berbahaya sekali, banyak mobil sport yang di jalan itu kehilangan kendali karena traction control dimatikan pas dia masuk ke sport plus mode atau semacam yang CST off ini. Terus di bagian atas sini nih ya, ini kan setirnya karbon, terus tiba-tiba ada kayak plastik hitam gitu. Ini kalau misalnya kita pakai manual mode-nya, terus kita ada waktunya mau hampir ganti gigi gitu ya. Nah, biar dapetin perfect shift, nanti dia akan ngasih indikator. Kalau misalkan perfect shift, dia warnanya hijau. Dan kalau misalnya over rev, dia mulai warnanya jadi merah di bagian ujung-ujungnya sini. Keren banget. Terus kalau kita mau ngatur audionya dari setir, kelihatannya tombolnya nggak ada. Tapi sebenarnya di balik sini ada 3 buah tombol ya. Di sebelah kiri itu ada 3. Di sebelah kanan ada 3, jadi totalnya ada 6 buah tombol. Kemudian di sebelah kanan sini untuk mengatur wiper. Nah, terus di sebelah kiri sini ini ada switch untuk high beam, low beam, terus juga lampu sein. Tapi nggak cuma itu, di sini ada pengatur cruise control juga. Jadi cruise control itu menyatu di sini, jadi kelihatannya rapi banget. Nah, di sebelah kanan sini untuk mengatur lampu depannya, tapi kita set di auto aja. Di bawah saklar lampu di sininya tuh ada switch untuk rem tangan ya. Tapi udah electronic parking brake beserta ada auto hold-nya di sini. Sama di sebelah kiri sini, ini untuk mengatur display yang di bagian sini nih. Kalau kita mau ganti-ganti mode dan kawan-kawannya bisa dari sini. Nah, terus di sebelah kanan, door trim-nya ini rata begitu aja. Paling cuma ada tempat speaker, door pocket yang kecil, sama di sini ada untuk pengatur electric mirror-nya. Nah, ke bagian tengah, kita akan menemukan 2 buah ventilasi AC yang bentuknya bulat seperti ini. Dan kalau kita putar seperti ini ya, ini untuk mengatur open and close-nya. Jadi kalau kita mau matiin gitu ya, mau tutup bisa diputar aja. Di sini ada head unitnya, di mana head unitnya dia udah ada hard disk di dalamnya, tapi ukurannya nggak gede. Dia udah ada USB, kita tarik di sini ya, keluar dia lubang USB-nya. Sama di sini ada buat colokan aux, tapi dia belum ada Bluetooth sayangnya. Head unitnya ini kalau kita mau buka CD-nya itu agak lucu ya. Kita pencet di sini open close, nanti dia akan terbuka seperti ini. Nah, bisa masuk DVD buat nonton. Sama di sini ada logo Ferrari yang tuh keren banget rasanya. Nah, ini di bawahnya lagi itu ada panel AC-nya sudah dual zone. Ini juga panel tengahnya ini tuh bolong
seperti ini, jadi kelihatannya mewah banget. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk mengatur kaca, dan di sini ada sebuah laci kecil. Kalau kita buka, ini ada untuk lighter ya. Nah, transmisinya ini agak unik. Jadi dia nggak ada shifternya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau naik Ferrari, bingung kan? Gimana cara jalannya nih ya? Kok nggak ada D-nya? Adanya launch control, adanya R sama auto aja. Nah, jadi kalau kita mau mulai jalan pakai mobil ini, pas kita nyalain, dia kan langsung ke netral nih ya. Kita nyalain di sini. Oke, kita starter. Oh, emang agak berisik ya. Nah, ini dia rem tangannya masih engage, dan rem tangannya itu ada di sini tombolnya. Ini kalau kita mau mulai jalan, kita pencet pedal shift yang sebelah kanan buat naik. Jadi langsung giginya 1 ada tulisan auto. Kalau kita mau matiin autonya, kita bisa langsung naik aja gigi 2, 3, 4 atau turun sendiri, atau kita matiin di sini autonya. Tapi kita harus pakai pedal shift. Kalau mau nyalain autonya lagi, pencet di sini. Untuk mundur, kita pencet tombol R di sini ya. Terus lacinya di sini ya, ini juga lacinya kecil, nggak gede. Sama di sini kita bisa lihat berapa sih pajaknya per tahun ya. Pajaknya ini 75 juta per tahun. Lumayan, pajaknya bisa dapat ninja. Oke. Kita tutup ya. Kemudian ke bagian kursinya, dia ini elektriknya tuh lengkap banget ya. Jadi ada electric seat kanan kiri, terus ada memory seatnya juga. Sama bagian side supportnya ini bisa diatur seberapa rapat gitu, baik yang bagian bawah, sama kursinya ini udah lengkap sama heated seat. Heated seatnya diaturnya dari sebelah kanan sini. Nah, untuk tilt dan teleskopiknya ini juga diatur dengan cara elektrik. Di sini ada sebuah tuas. Nah, jadi diaturnya itu elektrik, dan dia kalau misalkan kita starter atau kita matiin, dia akan otomatis. Kalau kita matiin, nanti ada racing lewat nih. Oke, lanjut, racingnya udah lewat ya. Pas kita matiin mesin gitu ya, nanti dia akan otomatis mundur biar kita itu gampang mau keluar masuk ya. Pas kita starter pun juga dia langsung ngikutin kursi pas kita awal gitu. Kemudian ke bagian atasnya, ini dia punya spion, dia sudah pakai elektrokromatik ya. Sama di sini ada lampunya, masih halogen, tombol-tombolnya masih sederhana banget. Kemudian di sun visor bagian kanan ini bahannya ini belakangnya kulit, dalamnya bludru. Dipegang tuh enak banget ya. Di sini ada garis, ini buat nyelip-nyelipin kartu mungkin ya. Dan sebelah kiri ini dikasih kaca, tapi nggak dikasih yang garis tadi gitu. Audionya pun juga suaranya bagus sekali. Sama yang spesial nih, di sebelah kiri nih ada tulisannya nih, Ferrari 31 Formula One World Titles. Jadi Ferrari itu waktu bikin mobil ini, itu 31 kali juara dunia di Formula One. Yuk sekarang kita mau jalan sedikit aja, kita nggak kebut-kebutan karena seperti yang gue bilang tadi, bannya itu kondisinya lagi nggak bagus. Yuk. Nah sebelum kita jalan, kita mau nunjukin sedikit bagaimana mekanisme penutupan atapnya ya. Coba kameranya agak ke sana ya, biar kelihatan. Tapi sayangnya dia ini nggak bisa ditutup atau dibuka pas lagi jalan, jadi harus berhenti dulu. Ini nggak auto ya, jadi harus kita tahan terus nih tombolnya. Sebelum kita lanjut ke dalam, nah, gue pengen dengerin ke kalian suara dari Ferrari California 4300 cc turbo NA V8. Taruh sini dulu mic-nya ya. Oke. Dengarkan. Sekarang kita ada di dalam Ferrari California, dan kita lagi pelan gini kita bisa mendengar suara merdu banget nih. Jadi emang suara mesinnya, suara knalpotnya tuh merdu sekali, enak sekali. Kalau kita gas itu suaranya juga enak banget. Apalagi kalau misalkan kita masuk ke dalam terowongan ya, wah itu suaranya ngoeng gitu, melengking nih. Kalau dia di RPM atas 6.000 ke atas gitu, suara lengkingannya tuh enak banget. Ya tapi kita nggak nyoba di sini sekarang karena gue bilang tadi bannya ya. Dan mobil ini punya suspensi yang masih relatif empuk untuk sebuah Ferrari, makanya dipakai buat harian pun juga sangat nyaman. Setirnya juga enak, handlingnya luar biasa. Tapi kalau misalkan kita pakai pelan seperti ini, itu transmisinya tuh agak ngakuk-ngakuk gitu ya. Rasanya tuh agak sedikit kasar.
Ini kita lagi di mode comfort aja, nggak usah ganti-ganti ke sport atau CST off ya, karena comfort pun udah lebih dari cukup. Tuh. Mobil ini punya transmisi 7 percepatan yang menurut gua transmisinya itu nggak begitu lembut, dia agak sedikit kasar. Dan kadang-kadang kalau kita lagi bawa pelan, dia tuh suka bego gitu. Kadang-kadang dia bingung ini gigi 1 apa 2 gitu. Akhirnya dia ganti gigi nggak jelas gitu, ke atas ke bawah gitu ya. Nah, ini juga kilometernya dikit sekali ya. Ini kilometernya cuma 13.950. Padahal ini adalah mobil tahun 2011. Artinya setahun cuma nggak nyampe 2.000 kilo jalannya. Tapi emang rata-rata mobil macam seperti ini gitu ya, itu jalannya nggak jauh-jauh sih. Kalau mau jalan jauh biasanya di towing dulu, baru habis itu jalan-jalan ya kan. Ini nih kayak ada posisi yang super gede gini ya. Ini so far sih kita pakai berdua itu nggak pernah mentok ya. Dulu gue pikir pertama kali pakai mobil ini, wah ngeri juga nih bawa ke pasar minggu nih. Kan posisi tidurnya pada obesitas ya. Ternyata nggak mentok loh. Santai-santai aja. Oke, asik sih. Ya. Ini peredaman kabinnya sih bener lumayan bagus. Kayak motor gini suara tuh nggak lewat gitu ya. Tapi tetap rasanya berisik karena suara knalpotnya itu berisik banget. Dan ini juga adalah Ferrari pertama yang pakai sistem HEVA atau kita kenal dengan namanya auto start stop. Kalau misalkan di lampu merah kita berhenti, nanti dia akan mematikan mesin otomatis biar pas lagi lampu merah itu nggak ada bensin terbuang sia-sia gitu. Oke, itu aja mungkin video kita soal Ferrari California tahun 2011 milik Rico Huang. Dan buat teman-teman yang penasaran sama Rico, bisa langsung ke channelnya dia aja karena dia banyak bikin motivasi, sama yang kedua itu dia bikin channel tentang apa ya, wawancara bisnis yang kece badai. Nah, bisa lihat langsung di deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang pengen join dropship ajanya Rico Huang buat belajar bisnis gitu ya, karena kita nggak mungkin berbisnis itu langsung yang besar, kaget gitu pasti ketemu duit ya. Kita mulai dari yang kecil dulu, belajar di dropship aja. Bisa ikut link affiliate di bawah. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!